Salam, selamat pagi saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Senang sekali bisa kembali menyapa Anda semua dalam program Renungan Harian kita. Semoga dimanapun Anda berada, Anda selalu dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan dilimpahi berkat oleh Tuhan pagi ini. Kita akan merenungkan sebuah perikop yang sangat kuat dari Injil Markus, pasal 3, ayat 1 sampai dengan ke-6. Ini adalah sebuah kisah yang menantang kita untuk melihat lebih dalam ke dalam hati kita sendiri. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Kisah ini terjadi pada hari Sabat di sebuah rumah ibadat. Yesus masuk ke sana dan melihat seorang yang mati sebelah tangannya. Di tempat yang sama ada juga orang-orang Farisi dan para ahli Taurat, tapi mereka tidak ada di sana untuk beribadah dengan tulus. Mereka ada di sana untuk mengamati Yesus. Mereka mencari-cari kesalahan, berharap Yesus akan menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, sehingga mereka punya alasan untuk menyalahkannya. Coba kita bayangkan sejenak suasananya. Di satu sisi, ada seseorang yang menderita, yang butuh pertolongan dan pemulihan. Mungkin ia sudah bertahun-tahun hidup dengan kondisi tangannya yang mati, merasa terpinggirkan dan tidak berdaya. Di sisi lain, ada para pemimpin agama yang hatinya dipenuhi kedengkian dan aturan yang kaku. Bagi mereka, aturan Sabat lebih penting daripada belas kasihan kepada sesama manusia. Hati mereka sudah membatu. Yesus tahu apa yang ada di dalam pikiran mereka. Dia tahu niat jahat mereka. Tapi Yesus tidak menghindar. Sebaliknya, dia sengaja membawa situasi ini ke tengah-tengah jemaat. Dia berkata kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah-tengah." Yesus ingin semua orang melihat apa yang akan terjadi. Ini bukan lagi sekadar urusan pribadi antara Yesus dan orang sakit itu, tapi menjadi sebuah pelajaran publik bagi semua yang hadir. Kemudian, Yesus mengajukan sebuah pertanyaan yang sangat menusuk. Pertanyaan ini bukan ditujukan kepada orang sakit itu, tapi kepada orang-orang yang ingin menjebaknya. Yesus bertanya, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa atau membunuh orang? Pertanyaan ini begitu sederhana, tapi begitu dalam maknanya. Logikanya sangat jelas. Tentu saja berbuat baik dan menyelamatkan nyawa adalah hal yang benar untuk dilakukan, kapanpun itu. Tapi apa jawaban mereka? Alkitab mencatat, tetapi mereka itu diam saja. Mereka tidak bisa menjawab. Mengapa? Karena jika mereka menjawab berbuat baik, mereka akan membenarkan tindakan Yesus. Jika mereka menjawab berbuat jahat, mereka akan terdengar konyol dan bertentangan dengan akal sehat dan hati nurani. Keheningan mereka adalah bukti bahwa hati mereka sudah dikuasai oleh kebencian, bukan oleh kebenaran. Mereka lebih memilih mempertahankan tradisi dan kebencian mereka daripada mengakui kebenaran yang ada di depan mata. Melihat kedegilan hati mereka, Yesus menjadi sangat sedih. Alkitab mengatakan Yesus memandang sekelilingnya dengan marah dan sedih. Ini adalah salah satu dari sedikit momen di mana kita melihat Yesus menunjukkan kemarahan. Tapi kemarahan Yesus bukanlah kemarahan yang merusak. Itu adalah kemarahan yang kudus, yang muncul dari kesedihannya melihat betapa kerasnya hati manusia. Dia sedih karena mereka lebih mementingkan aturan daripada manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Lalu, dengan kuasanya, Yesus berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan orang itu pun mengulurkannya, dan seketika itu juga tangannya sembuh. Sebuah mukjizat terjadi di depan mata semua orang. Sebuah kehidupan dipulihkan. Seseorang yang tadinya tidak sempurna, kini menjadi utuh kembali. Seharusnya, ini menjadi momen sukacita yang luar biasa. Seharusnya semua orang memuji Tuhan atas kebaikannya. Tapi, apa yang terjadi selanjutnya sungguh ironis dan tragis. Orang-orang Farisi, setelah melihat mukjizat itu, langsung keluar dari rumah ibadat. Mereka tidak bersuka cita, sebaliknya, mereka segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian, yang notabene adalah musuh politik mereka. Mereka bersatu bukan untuk kebaikan, tapi untuk satu tujuan jahat, mencari cara untuk membunuh Yesus. Betapa mengerikan, melihat perbuatan baik, melihat pemulihan, justru membangkitkan niat untuk membunuh. Ini menunjukkan betapa dalamnya kegelapan yang ada di hati mereka. Saudara-saudari, renungan ini membawa beberapa pelajaran penting bagi kita hari ini. Pertama, tentang prioritas kita. Apa yang lebih penting bagi kita? Aturan dan tradisi, atau kasih dan belas kasihan kepada sesama? Terkadang, kita bisa begitu terjebak dalam aturan-aturan agama, dalam tata cara ibadah, dalam doktrin yang kaku, sehingga kita lupa esensi dari iman kita,
yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kita menjadi seperti orang Farisi yang lebih peduli pada jangan bekerja di hari Sabat daripada tolonglah orang yang menderita. Mari kita periksa hati kita. Apakah kita lebih sering menghakimi orang lain berdasarkan standar kita, atau kita lebih sering menunjukkan belas kasihan? Kedua, renungan ini mengajak kita untuk waspada terhadap hati yang keras. Kedegilan hati, seperti yang ditunjukkan oleh orang Farisi, adalah kondisi yang sangat berbahaya. Hati yang keras membuat kita tidak bisa melihat kebaikan. Hati yang keras membuat kita tidak bisa bersukacita atas berkat yang diterima orang lain. Hati yang keras justru dipenuhi iri hati, kebencian, dan bahkan niat jahat ketika melihat karya Tuhan terjadi. Mari kita berdoa agar Tuhan senantiasa melembutkan hati kita, agar hati kita selalu terbuka untuk melihat pekerjaan Tuhan dan bersukacita di dalamnya, bukan malah mendengki. Ketiga, kita belajar dari teladan Yesus. Yesus tidak pernah takut untuk melakukan apa yang benar, bahkan ketika dia tahu ada risiko dan perlawanan. Dia menempatkan kebutuhan manusia di atas segalanya. Bagi Yesus, setiap individu berharga. Orang yang mati sebelah tangannya itu bukanlah sekadar objek untuk diperdebatkan. Dia adalah pribadi yang butuh dipulihkan. Yesus memanggil kita untuk memiliki keberanian yang sama. Keberanian untuk membela yang lemah. Keberanian untuk menunjukkan kasih di tengah dunia yang seringkali dingin dan penuh penghakiman. Keberanian untuk berbuat baik meskipun itu tidak populer atau bahkan ditentang. Bayangkan jika kita ada di rumah ibadat itu, di pihak manakah kita akan berdiri? Apakah kita akan menjadi seperti orang Farisi yang diam-diam mengamati dan mencari kesalahan? Atau apakah kita akan menjadi orang yang bersukacita melihat mukjizat terjadi? Atau mungkin kita adalah orang yang mati sebelah tangannya, yang datang dengan harapan untuk dipulihkan? Kisah ini adalah cerminan bagi gereja dan bagi kehidupan pribadi kita. Apakah komunitas kita adalah tempat yang menyembuhkan? Tempat di mana orang-orang yang mati sebelah tangan, yang terluka, yang hancur, yang terpinggirkan bisa datang dan menemukan pemulihan? Ataukah komunitas kita justru menjadi tempat yang menghakimi, yang kaku dengan aturan, yang membuat orang merasa tidak diterima? Yesus bertanya kepada kita hari ini, sama seperti dia bertanya kepada orang Farisi, manakah yang diperbolehkan, berbuat baik atau berbuat jahat? Pertanyaan ini harus terus bergema dalam hati kita setiap hari, dalam setiap keputusan yang kita ambil, dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, dalam pelayanan kita. Apakah pilihan kita membawa kebaikan, penyembuhan, dan kehidupan, ataukah sebaliknya, membawa kehancuran dan kematian, baik secara fisik maupun spiritual? Mari kita akhiri renungan ini dengan sebuah doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami pagi ini. Ampuni kami Tuhan, jika seringkali kami memiliki hati yang keras seperti orang Farisi, jika kami lebih mementingkan aturan dan ego kami daripada belas kasihan kepada sesama. Lembutkanlah hati kami ya Tuhan, agar kami bisa melihat setiap orang dengan mata kasih-Mu. Beri kami keberanian untuk selalu memilih berbuat baik, untuk menjadi tangan-Mu yang menyembuhkan dan memulihkan di dunia ini. Jadikanlah komunitas kami sebagai rumah ibadat yang sejati, tempat di mana kasih-Mu nyata dan semua orang yang datang boleh merasakan jamahan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih saudara-saudari sudah mengikuti renungan ini sampai selesai. Kiranya firman Tuhan hari ini bisa menjadi kekuatan dan panduan bagi kita sepanjang hari. Jangan lupa untuk membagikan video ini agar lebih banyak orang diberkati. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.